Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Aziz Effendi dari Prodi Ilmu Pengetahuan Tafsir dengan NIM 221500008. Pada kali ini saya akan menampilkan mata kuliah Tafsir Modern Kontemporer, materi yang ke-9, yaitu materi tentang Tafsir Safwah Al-Tafasir karya Ali As-Sabuni. Baik, masuk pada biografi singkat. Ali As-Sabuni mempunyai nama lengkap Ali Muhammad As-Sabuni, lahir pada tahun 1930 Masehi di Aleppo, Suriah. Dia berasal dari lingkungan yang kuat dalam tradisi ilmu syar'i. Pendidikan awal dia tempuh di halaqah ulama Aleppo, kemudian pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir, tempat ia memiliki gelar spesialis dalam tafsir ilmu Quran. Setelah masa studinya, ia aktif mengajar berbagai lembaga pendidikan Suriah dan Arab Saudi. Karyanya dalam bidang tafsir sangat banyak dikutip di dunia Islam karena gaya penyampaiannya yang mudah, yang sederhana, mudah diakses oleh pembaca umum. Dan beliau wafat pada tahun 2021, meninggalkan warisan intelektual yang luas, terutama dalam bidang tafsir dan kajian Quran. Kemudian untuk kontribusi dalam bidang tafsir, As-Sabuni dikenal sebagai satu sarjana yang mampu menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa kontribusi utamanya antaranya itu menjadikan tafsir yang ringkas, sistematis, dan mudah dipahami sehingga memudahkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian mengumpulkan pendapat ulama klasik lalu menyaringnya menjadikan inti-inti penjelasannya, kemudian menghidupkan kembali tradisi tafsir bil maksud, yaitu penafsiran berdasarkan riwayat sahih dari Al-Quran, hadis, dan penjelasan sahabat. Kemudian membuat karya tafsir dengan pendekatan populer namun tetap ilmiah sehingga memperkaya khazanah tafsir kontemporer. Karyanya yang paling terkenal adalah salah satunya Safwah Al-Tafasir, sebuah kompilasi yang menjadikan ringkasan dari berbagai kitab tafsir besar. Untuk latar historis penyusunan kitab ini ditulis pada masa ketika kebutuhan umat terhadap tafsir yang mudah, komprehensif, dan ringkas semakin meningkat. Banyak masyarakat yang kesulitan memahami kitab-kitab tafsir klasik yang tebal dan syarat dengan perbuatan ilmiah. As-Sabuni melihat celah ini lalu menyusun sebuah karya yang mengintegrasikan penjelasan inti dari tafsir besar seperti tafsir At-Tabari, Al-Qobi, Ibnu Katsir, dan Al-Alusi. Yang menjadikan ayat dengan penjelasan tematik yang langsung ke inti makna, kemudian menjawab kebutuhan sistem pendidikan modern yang memerlukan rujukan cepat dan mudah dipahami. Dari segi konteks ilmuwan, ia berada pada persimpangan antara metode klasik dan kebutuhan modern. Hal ini membuat kitabnya diterima luas, tetapi juga mengundang kritik karena dianggap terlalu merangkum dan kadang merapikan perbedaan pendapat yang sebenarnya memiliki detail yang panjang. Kemudian ciri khas Safwah Tafasir ini memberi beberapa keistimewaan yang paling menonjol dari kitab ini adalah terlalu ringkas namun komprehensif, tidak terlalu panjang tetapi cukup lengkap untuk memahami inti makna ayat. Kemudian kedua, bahasa yang mudah, tidak banyak istilah teknis atau diskusi panjang. Kemudian penyajian yang sistematis, setiap kelompok ayat disertai dengan penjelasan makna global, makna perkata secara tafsir intinya. Kemudian menunjukkan pendapat berbagai mufassir klasik dalam bentuk yang sudah disaring dan juga fokus pada pesan moral. Yang dari pesan moral dan hukum sangat membantu pembaca yang ingin menangkap pesan utama dalam satu ayat. Kemudian untuk metode yang digunakan, metode yang dipakai oleh As-Sabuni dalam Safwah Al-Tafasir itu dapat rangkum antaranya itu metode tahlili atau analitis menafsirkan ayat secara berurutan menggunakan mushaf dengan penjelasan per ayat atau per kelompok ayat. Kemudian bil maksur sebagai dasar mengutamakan riwayat sahih dari Nabi, sahabat, dan ulama awal. Kemudian penguatannya dengan analisis bahasa, konteks, dan logika yang moderat untuk memperjelas makna. Kemudian penyaringan pendapat, dia tidak membuat pendapatan yang panjang, hanya pendapat yang dianggap paling kuat. Kemudian perhatian pada aspek balaghah dan bahasa Arab untuk menjelaskan keindahan dan kekuatan bahasa dari satu ayat. Kemudian untuk cara penafsirannya secara umum, Safwah Al-Tafasir memiliki beberapa corak yang tampak jelas. Corak pertama yaitu corak adabi ijtimai, pendekatan pesan moral, sosial, dan perbaikan akhlak. Ayat-ayat sering dijelaskan dalam konteks membangun masyarakat yang beradab dan keberkeadilan. Karena coraknya fikih, memberi perhatian pada ayat-ayat hukum meski tidak mendetail seperti Al-Qurtubi. Kemudian corak akidahnya itu corak akidah Al-Sunnah, penjelasan mengikuti perangkat akidah Sunni moderat. Jadi untuk corak yang dominan dalam kitab ini adalah corak adabi ijtimai, pendekatannya pada nilai moral, pesan spiritual, dan tuntutan praktis kehidupan. Jadi karena kitab ini lebih terasa sebagai panduan pemahaman Al-Quran bagi masyarakat luas, bukan sekadar karya akademik. Jadi kesimpulannya dapat disampaikan,
tafsir Safa al-Tafasir ini. Kitab ini menjadi satu tafsir kontemporer yang populer karena kesederhanaan dan kelengkapannya. Ia tidak menggantikan tafsir-tafsir klasik, tetapi berfungsi sebagai jembatan yang membantu pembaca memahami inti pesan ayat. Sebelum masuk kajian tafsir yang lebih mendalam, keseimbangan antara riwayat, bahasa, dan pesan moral membuat karya ini adalah pada untuk dipelajari oleh pelajar, mahasiswa, hingga pendakwah. Baik, sekian dapat saya sampaikan pada materi Safa al-Tafasir ini. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.